teman-teman Youth Change Generation, dimanapun kalian berada, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Mari teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kesempatan kali ini Bapa. Kami boleh ada, kami kuat, itu semua karena anugerah penyertaan-Mu. Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami, tuntun sertai Bapa, biarlah kami bisa memberikan penyembahan yang tulus dari hati kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami yang kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyampaikan firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu agar firman Tuhan yang hamba-Mu beritakan boleh didengar dan dilakukan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Para anak-anak muda, saudara-saudara yang ada di rumah. Senang sekali saya menyapa teman-teman yang ada di rumah walaupun hanya lewat media rekaman ini. Dan saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di rumah mengalami sukacita dan bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan teman-teman. Perbanyak bersyukur sampai kau lupa caranya mengeluh. Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Mari buka bersama-sama dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dan saya akan membacakannya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, tema saya pada hari ini adalah move on. Let's move on. Nah, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Teman-teman semua pasti semua ada yang merasakannya sulit move on, sulitnya melupakan masalah yang ada di masa lalu kita, masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang ada di masa lalu kita. Mungkin ada yang sulit melupakannya tapi saya yakin dan percaya karena Tuhan kita dapat melewati semua. Melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Yaitu mengarahkan diri kepada tujuan hidup kita, mengarahkan diri kepada tujuan hidup kita ke depan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman semua pasti memiliki tujuan dalam kehidupannya, memiliki suatu tujuan apa yang kita akan capai dalam kehidupan kita ke depan nanti. Ada yang tujuannya kita akan lulus, kita akan wisuda, kita akan menikah, kita akan sukses nanti, itu tujuan hidup kita. Semua orang-orang yang ada di dunia ini pasti memiliki tujuan hidupnya. Mulai dari dia masih kecil, dia berusaha untuk lulus, berusaha untuk selesai sekolah, lanjut kuliah, dan selesai kuliah, wisuda, melamar kerja, dan sukses dalam usaha, pekerjaan, dan menikah, punya anak. Nah, begitu seterusnya sampai tua dan sampai mati nanti. Semua orang pasti memiliki tujuan hidup dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang percaya, kita juga harus memiliki tujuan hidup yang jelas, pandangan hidup yang jelas dalam hidup kita. Bagaimana kita memiliki pandangan hidup yang jelas dalam kehidupan kita? Ya gini, kita melupakan masa lalu kita. Melupakan kejadian-kejadian yang di masa lalu kita yang membuat kita
terpuruk, membuat kita down, kita melupakan. Makanya itu bisa dibilang seperti move on atau meninggalkanlah, supaya pandangan hidup kita, kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Di hadapanku ya berarti mengarahkan diri kepada masa depan kita, kepada tujuan kita ke depan. Seorang pelari ketika dia mengikuti pertandingan dan dia berlari untuk mencapai garis finish dan untuk mencapai finish, untuk menjadi juara, dia berlari pandangannya ke depan. Nggak mungkin berlari kong lihat ke belakang. Dia nggak mau juara kalau mau lari begitu. Melari seperti itu tidak akan juara. Pelari justru pandangannya, fokusnya ke depan, fokusnya ke garis finish yang akan dia tempuh. Seperti juga seorang petani yang membajak sawah, membajak kebun, pasti petani itu dia mengarah ke depan, pandangannya ke depan. Kalau seorang petani yang membajak sawah, membajak kebun, ketika menghadap ke belakang, pasti tanah-tanah yang dia bajak pasti bengkok. Jadi pandangannya ke depan, fokusnya tetap ke depan. Begitu juga kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak orang-orang percaya, marilah kita mempunyai pandangan hidup yang jelas, pandangan hidup yang intinya tidak jauh dari Tuhan. Hidup kita jelas, hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita ingin sukses, kita berusaha. Kita ingin mendapat pekerjaan yang baik, kita ingin mendapat gelar, atau kita ingin apapun yang kita ingin capai dalam kehidupan kita, kita harus berusaha, tentunya berusaha memiliki pandangan yang jelas. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Untuk memiliki pandangan hidup yang jelas, jadi tentunya kita harus pikirkan perkara-perkara surgawi. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, dan ketika kita sudah mencapai akhir hidup kita sudah meninggal dan kita berpikir bahwa kita akan menikmati surga, menikmati tempat yang sudah Tuhan Yesus sediakan dalam kehidupan kita. Karena tujuan hidup yang sesungguhnya bagi kita adalah surga, mendapatkan mahkota kehidupan, mendapatkan hadiah yang kekal dari Tuhan, yaitu kita mendapatkan mahkota kehidupan, dan tujuan hidup kita adalah surga yang kekal. Dan marilah kita melupakan apa yang di belakang kita, melupakan apa yang menjadi masa lalu kita. Mungkin itu menyakiti kita, mungkin masa lalu kita membuat kita kecewa, mungkin masa lalu kita membuat kita jauh daripada Tuhan. Mungkin kejadian itu membuat kita trauma, kejadian masa lalu membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita berusaha untuk melupakannya dan mengarahkan diri kepada tujuan hidup kita. Ada seorang di Amerika, ada seorang atlet, tapi saya tidak tahu namanya, seorang atlet, dia mengikuti lomba lari sprint 200 meter. Ya. Dan ini lomba lari tingkat nasional, dan si pemuda ini antusias sekali dalam mengikuti lomba lari. Sudah latihan, sudah makan segala rupa, sudah latihan, dan ketika tiba saatnya dia sudah mengikuti lomba, dan dia melawan peserta-peserta yang luar biasa, yang juara-juara. Dan tiba saatnya dia berlari,
pistol sudah ditembak dan mereka mulai berlari. Dan si pemuda ini dia mendapat posisi di depan. Dia berlari sangat cepat sehingga dia berada di depan. Dia meninggalkan jauh ke belakang lawan-lawannya, peserta-peserta yang lain. Tapi di tengah perjalanan, di tengah usahanya itu dia mendapat insiden. Kakinya terkilir, kakinya keseleo, dan dia tidak dapat berlari lagi. Dan dia terjatuh, dan di situ dia menangis. Dia bilang, dia sudah berusaha tapi kenapa mendapat kejadian seperti ini, mendapat insiden seperti ini. Dia menangis, dia kecewa karena teman-teman lain, peserta yang lain sudah mencapai garis finish dan dia terjatuh dan tidak mencapai garis finish. Tapi dia berusaha untuk mencapai garis finish dan ada seorang bapak yang datang membantunya. Seorang bapak ini berlari dari tempat duduk dan langsung bertemu dengan dia dan dia menggendong dan orang tua bapak-bapak ini adalah ayah dari peserta tersebut, dari atlet tersebut. Dan seorang ayah ini bilang kepada anaknya, jangan menyerah, never give up. Garis finish sudah di depan mata. Jadi, dan ayahnya ini menggendong dia dan dia berjalan dengan pincang, dia berjalan dan sambil menangis dan dia berusaha bersama orang tuanya, dia berusaha dan orang tuanya berkata, ayahnya berkata, tidak apa-apa kau mendapatkan juara, tapi kau harus sampai ke garis finish. Karena garis finish sudah di depan mata. Dan akhirnya si atlet ini, si pemuda ini mencapai garis finish. Dan dia bahagia. Dia bahagia bukan karena dia mendapatkan juara, tapi dia dapat berhasil mencapai tujuannya, mencapai garis finish. Walaupun dia mengalami masalah pada kakinya, mengalami insiden, tapi dia berusaha. Dan dia mencapai garis finish. Dan ayahnya bangga kepada dia karena dia telah berusaha. Nah, dalam kehidupan kita teman-teman, pasti banyak masalah, banyak tantangan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita sudah mengetahui tujuan hidup kita, pandangan hidup kita yang jelas, kita pasti akan mencapai tujuan hidup. Kita pasti akan mencapai kesuksesan asalkan kita berusaha dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita, Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu menyertai kemanapun kita pergi dan berada. Dan kita akan memperoleh hadiah, yaitu surga yang kekal asalkan kita setia hidup berkenan kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, menguatkan kami, dan kami akan belajar untuk menuruti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akan hidup berkenan padamu Tuhan dan mencapai panggilan ilahi, yaitu panggilan surgawi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini. Kami lagi boleh menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah Youth Generation kami pada hari ini Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap kami, Tuhan memberkati studi sekolah kami, pekerjaan kami, harapan-harapan kami ke depan, cita-cita kami Tuhan memberkati. Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati keluarga kami dimanapun mereka pergi dan berada. Dan Tuhan memberkati setiap kami, biarlah kami hidup berkenan kepadamu Tuhan, meninggalkan kehidupan kami yang lama dan mengarahkan diri kepada tujuan hidup kami dan hidup berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyelesaikan ibadah ini dengan baik dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap keluar masuk kami, usaha pekerjaan kami Tuhan memberkati. Apapun yang kami laksanakan, apapun yang kami usahakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Biarlah Youth Generation bisa menjadi dampak bagi orang-orang, bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di luar sana dan bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur untuk ibadah kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.